Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, terkhusus para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, di antara faedah yang sangat bagus yang disebutkan oleh para ulama adalah apabila ada yang bertanya kepadamu dari rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, pada hari kiamat dan takdir, yang manakah yang paling kamu dahulukan? Sebagian ulama ada yang mengatakan yang paling kita dahulukan adalah iman kepada Rasul. Dikarenakan adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, adanya hari kiamat dan takdir. Itu semua datangnya kita dapati dari Rasulullah SAW. Sehingga kita wajib untuk beriman terlebih dahulu kepada beliau SAW. Karena kalau tidak mengimani beliau, tidak meyakini kebenaran dan tidak meyakini kejujuran beliau, maka tidak ada gunanya untuk beriman kepada yang selainnya. Karena toh berita tentang Allah, hari kiamat, kitab-kitab, malaikat, takdir, kita semua dapatkan dari Rasul SAW. Berikut ini adalah iman kepada Rasul. Iman kepada para Rasul. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa mundhirin. Allah mengutus para Rasul sebagai pembawa kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. mereka kami utus selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Quran Surah An-Nisa ayat 165. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Sedangkan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi. Wad dalilu ala anna awwalahum Nuh qauluhu ta'ala. Dalil yang melandasi bahwa Nuh alaihi salam adalah Rasul pertama adalah firman Allah Ta'ala, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam syarahnya, Allah mengutus para Rasul yang tugasnya adalah memberikan kabar gembira, mubasyirin, dan memberikan peringatan, mundhirin. Dan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 165 tentang tugas seorang Rasul. Iman kepada para Rasul merupakan salah satu rukun iman. Siapa yang kafir terhadap satu saja dari kalangan para Rasul ini, itu sama dengan kafir kepada seluruhnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151.
Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih. Dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian Rasul, tapi kami beriman kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, yaitu iman dan kafir. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya mereka adalah orang yang kafir sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Allah mengatakan tentang orang-orang yang mengikrarkan nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah orang yang sebenar-benarnya kafir. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, wajib untuk mengimani para rasul, dari rasul yang paling awal sampai yang akhir, baik yang Allah sebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya. Dan jumlah rasul itu sangat banyak. Di antara hadits yang menyebutkan jumlah para rasul adalah hadits yang menjadi jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Umamah Al-Bahili tentang jumlah para nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mi'atu alfin wa arba'atun wa ashruna alfa. Jumlah mereka itu, yaitu jumlah para nabi, ketika ditanya oleh Abu Umamah Al-Bahili, kata beliau 124.000 orang. Ar-rusulu min dzalik. Adapun yang menjadi rasul di antara jumlah 124.000 itu, 315. Jumlah mereka adalah 315 orang. Siapakah rasul yang pertama dan siapa rasul yang terakhir? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 163 yang sudah disebutkan. Catatan saya, kalau kita ditanya Nabi yang pertama, maka jawabannya Nabi Adam alaihi salam. Tapi kalau ditanya siapa rasul pertama, maka jawabannya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun kok bisa dibedakan antara nabi pertama dengan rasul pertama, maka ini kembali kepada definisi nabi dan rasul. Perbedaan keduanya sudah pernah kita bahas pada video yang sebelumnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 yang disebutkan tadi sebagai dalil tentang rasul yang pertama berbunyi, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Ayat ini yang menjadi objek pembicaraan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka perkataan Allah, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, mu di sini adalah Nabi Muhammad SAW, dan diikuti firman Allah, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Maka ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Nuh dengan Adam. Dan kata para ulama, Nuh di sini disebutkan karena beliau adalah rasul yang pertama, di mana beliau mendapatkan wahyu untuk dirinya, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah sebagai rasul yang pertama untuk memberantas kesyirikan yang pertama yang dilakukan oleh kaum-kaum yang datang sebelum beliau. Ceritanya begini. Selama 10 generasi sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, manusia hidup dalam keadaan mentauhidkan Allah. Saat datang generasi kaum Nabi Nuh, atau lebih tepatnya yang hidup sebelum diutusnya Nabi Nuh, di kalangan mereka terdapat beberapa orang yang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr.
sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika orang-orang itu meninggal, kaum Nabi Nuh bersedih dengan kesedihan yang mendalam. Syaitan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak mereka membuat patung-patung prasasti berbentuk orang-orang soleh tadi. Mereka pun membuatnya dan meletakkan patung-patung tersebut di tempat ibadah. Karena tatkala melihatnya, mereka akan selalu termotivasi untuk beribadah. Di awal-awal, patung-patung tersebut tidak disembah. Karena di kalangan kaum Nabi Nuh, ada segelintir ahli ilmu yang senantiasa menjelaskan syirik dan menjauhkan manusia darinya. Ketika para ahli ilmu tersebut wafat dan generasi pun berganti, maka syaitan pun datang lagi dan membisikkan kepada generasi yang baru kaum Nabi Nuh bahwa benda-benda prasasti tadi merupakan sesembahan orang tua dan nenek moyang mereka. Akhirnya, generasi baru itu menjadikannya sebagai sesembahan dan tempat meminta, sehingga terjadilah kemusyrikan yang pertama di muka bumi. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul yang pertama untuk memberantas kemusyrikan tersebut. Orang-orang itu menentang Nabi Nuh sebagaimana yang Allah ceritakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Mereka pun tetap berada di dalam kekafiran mereka dengan menyembah prasasti-prasasti tersebut. Demikian tadi kisah singkat kenapa yang merupakan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jawabannya adalah karena kemusyrikan yang pertama terjadi di muka bumi adalah kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi objek dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, yaitu menyembah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr dengan dalih patung-patung motivasi, dan akhirnya berganti generasi menjadi sesembahan selain Allah. Nabi Nuh alaihi salam menjadi Rasul yang pertama karena beliau diutus oleh Allah untuk memberantas kemusyrikan yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang datang sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, penyebab awal kemusyrikan yang dilakukan kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah patung dan gambar. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa syaitan mengajak orang-orang yang merupakan objek dakwah kaum Nabi Nuh untuk membuat patung motivasi yang terdiri dari 5 patung sebagai perlambang dari 5 orang soleh yang meninggal di kalangan mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang-orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah dari kalangan para pematung atau penggambar. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau SAW juga bersabda, Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar atau patung akan diazab di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar atau patung yang kalian buat. Hadits ini diriwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Azab yang dikenakan kepada para pematung atau penggambar ini adalah mereka disuruh untuk meniupkan roh kepada gambar atau patung yang mereka buat sebagai hukuman. Dalil-dalil di atas menunjukkan terlarangnya membuat patung atau gambar karena bisa menjadi wasilah atau jalan atau media menuju sebuah perbuatan kemusyrikan, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Catatan saya, yang dimaksud di sini adalah gambar atau patung makhluk bernyawa, seperti membuat patung manusia atau patung hewan
yang sering kita dapati di taman-taman. Maka ini hukumnya haram. Berbeda halnya dengan patung atau gambar gunung-gunung atau pepohonan. Maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Nanti ada permasalahan yang ada khilaf di antara para ulama terkait masalah fotografi. Begitu juga masalah manekin yang dihilangkan kepalanya. Atau gambar makhluk bernyawa 2 dimensi yang dihilangkan bagian wajahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita panjangkan dalam bab ini. Dan insya Allah Ta'ala semoga Allah mudahkan untuk membahasnya di kesempatan yang lain. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, adapun Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Akan tetapi beliau adalah Rasul dan penutup para nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Hadits ini riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Selanjutnya kata Syekh Shalih bin Fauzan, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi risalah yang diturunkan dan tidak ada lagi pengutusan Rasul hingga hari kiamat. Agama beliau kekal hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengklaim atau sekedar membenarkan akan datangnya Nabi setelah Nabi SAW, maka dia telah kafir. Dia keluar dari Islam. Telah banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namun Allah mempermalukan dan membongkar kedustaan mereka. Di antaranya, ada orang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang berasal dari India. Di awal kemunculannya, dia mengklaim dirinya sebagai ahli ilmu dan ibadah. Lalu dia mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa, hingga pada akhirnya dia mengaku sebagai seorang nabi. Pengikutnya disebut dengan pengikut Ahmadiyah Al-Qadianiyah, yang dianggap para ulama sebagai sekte kafir, bukan Islam. Di negeri-negeri Islam, mereka diusir dan terbuang. Mereka melakukan berbagai aktivitas yang mengembangkan ajaran mereka, namun gagal walillahil hamd. Demikianlah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Mereka adalah para pendusta yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "La taqumus sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qariban min 3. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Hari kiamat tidak akan datang sampai datangnya atau bermunculannya para dajjal yang berdusta. Jumlah mereka sekitar 30 orang. Mereka semua mengklaim diri mereka sebagai utusan Allah. Ini adalah hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Teman-teman yang dirahmati Allah, di bagian penghujung materi ini kita sebutkan beberapa ringkasan. Allah mengutus para rasul atau utusan. Tugas mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Iman kepada para rasul merupakan rukun iman. Kita wajib untuk beriman kepada mereka seluruhnya, baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak. Siapa yang mengatakan beriman kepada sebagian rasul dan menolak untuk beriman kepada sebagian yang lain, maka dia telah kafir kepada seluruhnya. Jumlah rasul sangat banyak. Di antara hadis yang menyebutkan jumlahnya adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili. Nabi mengatakan jumlah Nabi 124.000 orang. Yang menjadi rasul diantaranya adalah 315 orang. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah orang yang pertama diutus oleh Allah untuk memberantas kemusyrikan yang pertama. Yaitu kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum sebelum beliau diutus. Yang membuat patung-patung Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Yang awalnya dijadikan sebagai motivator dan berubah menjadi sesembahan setelah wafatnya para ahli ilmu di kalangan kaum ini. Terjadilah kemusyrikan yang pertama
dan Nabi Nuh alaihissalam menjadi Rasul yang pertama yang diutus kepada mereka. Kalau kita lihat penyebab kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah pembuatan patung atau gambar. Makanya Allah dan Rasulnya mengharamkan pembuatan patung atau gambar. Dan yang dimaksud di sini adalah patung atau gambar makhluk bernyawa. Adapun Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Karena Rasul SAW adalah nabi dan Rasul yang terakhir, maka siapa yang mengaku atau minimal membenarkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dan di antara orang-orang yang pernah mengklaim dirinya adalah sebagai nabi setelah Nabi Muhammad adalah Mirza Ghulam Ahmad yang dikenal sebagai nabinya aliran Al-Qadianiyah Ahmadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada materi yang terakhir, yaitu tentang larangan menyembah tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.